Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 165 Harta yang sebenarnya. Setelah 2 minggu jumlah kultivator yang ikut bertambah sangat banyak. Hansen tidak berencana untuk menemui orang lain dan masih sibuk menghabiskan waktu dengan istrinya. Guan Lao menemani semua tamu penting dan di sana dia memberikan akomodasi. Fang Ze dan Hong Wen juga ada di sana bersama dengan Liu Bufan dan Ziling. Mereka mendapatkan perhatian lebih karena termasuk dalam keluarga Hansen. Jadi Guan Lao meminta pelayan untuk memberikan perhatian lebih untuk mereka. Tuan Guan, apakah benar ahli alam virtual seperti kita tidak bisa masuk ke dalam? Tanya Hong Wen yang ingin memastikan. Tolong jangan tanyakan itu kepada Kaisar. Aku juga sangat kecewa dengan fakta ini. Terakhir kali ketika aku bertanya kepada Kaisar, dia menyuruhku untuk menghancurkan basis kultivasiku sendiri jika ingin masuk. Kata Guan Lao dengan ekspresi yang kesal. Fang Ze menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan. Harta ini pasti menyimpan esensi langit dan bumi yang sangat kaya sampai bisa membuat dunia. Sayangnya kesempatan ini hanya dimiliki mereka generasi muda. Namun aku sangat yakin kalau di sana pasti akan ada banyak herbal yang tumbuh. Kaisar memang sudah menebaknya tapi tentunya juga tidak ada kenyamanan. Di sana mungkin ada bahaya yang tidak bisa dilihat. Jadi beliau mundur dan mempersiapkan semuanya dengan baik untuk melindungi mereka berempat. Kata Guan Lao dengan jujur. Liu Bufan dan Ziling merasa tenang jika Hansen memberikan mereka berempat perlindungan. Mereka juga sangat terkejut bahwa banyak generasi muda di Kekaisaran Pedang. Mereka sama sekali jauh lebih baik dari tempat mereka. Hansen sudah mengatur pemerintahan sangat baik dan posisi Kaisar memang layak untuk dia tempati. Di sisi lain kediaman bambu Hansen memeluk Yao Wu dan Yun Liu Suang. Cai Ying dan Yun Zi mengenakan pakaian mereka dan membersihkan diri. Suamiku, aku ingin menyapa mereka terlebih dahulu. Kau sudah bekerja keras dan lebih baik untuk istirahat terlebih dahulu. Kata Yun Zi sambil mengikat pinggangnya. Biarkan kami ikut. Cai Ying dan Liu Suang juga ingin ikut namun Yao Wu berniat untuk tinggal menemani Hansen. 2 minggu lagi kalian akan berangkat dan ada sesuatu yang ingin aku katakan. Dunia langit dan bumi memiliki prinsip dunianya sendiri. Selain harta spiritual langit dan bumi maka hal yang paling diinginkan adalah prinsip dunia itu. Aku akan mengajarkan kalian cara memurnikannya. Kata Hansen dengan jujur. Memang apa manfaatnya jika kami bisa memurnikan prinsip dunia dan bukankah itu hanya satu? Tanya Yao Wu sambil mengusap tangan Hansen. Manfaatnya adalah kalian akan menjadi tuan dari dunia itu dan kultivasi kalian di masa depan akan melonjak. Karena itulah aku sedikit kecewa karena tidak bisa pergi. Untungnya kalian semua masih berada di alam Divine Sea tahap menengah. Kata Hansen dengan jujur. Lalu biarkan saudari Yao Wu yang memurnikannya. Aku pikir kita semua akan setuju dengan keputusan ini. Yun Zi langsung memberikan sarannya dan mereka berdua juga setuju. Ini bukan soal siapa yang akan memurnikannya. Kalian berempat adalah bakat yang langka. Cai Ying yang memiliki tubuh khusus Dao Pedang. Liu Suang dengan jiwa burung Vermilon yang merupakan Raja Bis. Yun Zi yang bergabung dengan jiwa mahkota teratai suci dan Yao Wu dengan roda bulan yang menempati jiwa instrumen urutan ketiga terkuat. Kata Hansen dengan jujur.
Mereka semua saling memandang satu sama lain dan baru tahu tentang konstitusi khusus yang dimiliki mereka semua. Singkatnya, mereka bergaul dengan santai seperti saudari yang berbagi keseharian bersama-sama. Namun siapa yang menyangka kalau setiap dari mereka memiliki bakat yang besar. Bisa dikatakan bahwa bakat kalian itu tidak cocok untuk tinggal di dunia fana. Prinsip dunia memiliki kesadarannya sendiri dan dia akan memilih orang yang benar-benar mampu. Kalian adalah bakat terbaik dan biarkan prinsip dunia itu memilih sendiri siapa di antara dari kalian yang akan menjadi tuan dari dunia itu. Kata Hansen dengan jujur. Mereka semua mengangguk dan memahami maksud Hansen. Pada akhirnya siapa yang akan berhasil ditentukan oleh takdir. Bukan mereka yang memilih tapi dunia itu sendiri yang akan memilih siapa yang pantas di antara mereka berempat. Hansen memberikan satu set metode pemurnian prinsip kepada mereka dan memberikan cara untuk menemukan sumber prinsip dunia. Hansen hanya berharap ketika mereka kembali nanti mereka sudah dapat menerobos alam virtual. Yunzi, Liu Xuang dan Cai Ying pamit pergi untuk menyapa para tamu. Sisanya Hansen ingin beristirahat di pelukan Yao Wu. Tidak butuh waktu lama sampai dia tertidur dan besok dia akan baru keluar untuk menyapa mereka. Episode sebelumnya. Bab 164 terbentuknya dunia langit dan bumi. Episode berikutnya. Bab 166 Bab 166 Sepi. Hansen berkumpul bersama mereka semua dan menjelaskan apa yang perlu dia lakukan. Bagi semua orang hal ini masih sangat baru dan Hansen tidak keberatan untuk berbagi informasi. Namun tetap saja keberadaan prinsip dunia tidak dia jelaskan. Sesekali dia harus egois dan mementingkan dirinya sendiri. Prinsip dunia harus dimiliki salah satu dari istrinya dan Hansen nantinya akan mengembangkan metode untuk mereka. Tibanya hari keberangkatan mereka semua setidaknya ada lebih dari 10.000 kultivator yang ingin pergi. Bahkan para bawahan Hansen dan para sekte master juga ikut berangkat. Tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan besar ini. Hansen dan Fang Ze berdiri di atas langit dan menatap semua orang yang ada di bawah. Hari ini adalah hari di mana aku akan membuka segelnya dan membiarkan kalian semua masuk. Harus kalian ketahui bahwa setiap kesempatan pasti akan ada bahaya yang tidak terduga nantinya. Lagi pula ini adalah dunia baru dan mungkin saja dunia itu berisi bis yang kuat. Jika kalian tidak memiliki keberanian lebih baik kalian mundur sekarang daripada nyawa kalian terbuang percuma. Fang Ze mengangguk dan berkata, setiap kesempatan pasti harus ada kesulitan yang akan kalian lalui. Aku hanya berharap kalian dapat bekerja sama untuk melewati kesulitan itu. Ketahuilah kalau kalian itu lemah dan satu orang hanya memiliki kekuatan yang terbatas. Kerjasama memungkinkan kalian untuk tetap bertahan hidup. Semua orang menelan ludah mereka dan apa yang diucapkan dua orang besar ini sangatlah masuk akal. Mundur sekarang bukanlah pilihan mereka. Untuk saat ini mereka harus memiliki rencana jangka panjang. 5 tahun. Biasanya mereka yang ada di dalam dunia langit dan bumi akan dikeluarkan dengan paksa setelah 5 tahun atau mungkin lebih sedikit. Aku tidak tahu apakah kalian akan ditempatkan secara acak atau tidak. Namun dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Tuan Fang Ze dan berlatihlah dengan benar karena jalan kultivator itu sangat panjang. Kata Hansen dengan tegas. Hansen mendesak ki miliknya dan menuangkan ki alam dalam jumlah yang besar. Pusaran air itu bertambah menjadi lebih besar dan pola inskripsi hancur.
Semua orang dapat merasakan kekuatan ruang yang dapat melahap mereka dan sensasi mengerikan sangat terasa. Hansen perlahan turun ke arah istri-istrinya dan mengusap wajah mereka. Kalian semua bisa masuk ke dalam. Terutama untuk kalian berempat. Semoga kalian kembali dalam keadaan yang sehat. Bahkan jika tidak ada hasil apapun aku tidak akan mempermasalahkannya. Ingatlah bahwa suami kalian di sini menunggu kepulangan kalian berempat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Mereka secara bergiliran memeluk Hansen dengan penuh kasih sayang. Karena banyak orang yang masih ragu untuk memulai maka mereka berempat masuk bersama-sama. Hansen merasa sedikit kehilangan karena mungkin akan sangat sepi tanpa adanya mereka berempat. Segera setelah Yao Wu dan yang lainnya mengawali tanpa rasa ragu. Semua orang dengan rapi mengikuti mereka untuk masuk. Liu Bufan sendiri tetap tinggal dan tidak ikut untuk menjelajah. Setelah semuanya berangkat akhirnya tempat itu menjadi sepi. Sisanya Hansen membawa mereka kembali ke istana dan mengobrol dengan santai. Pelayan menyajikan minuman untuk mereka semua dan Hansen duduk di singgasana miliknya dengan tenang. Fang Ze meminum tehnya dan berkata, "Kau membiarkan istri-istrimu pergi. Apakah kau tidak takut jika sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka? Mereka memiliki keinginan untuk terus bertambah kuat." Seekor burung harus keluar dari sarangnya dan terbang bebas di atas langit. Mereka juga tidak selemah itu dan aku sudah memberikan mereka sesuatu yang bahkan jika mereka bertemu dengan bis di tahap akhir tingkat virtual mereka dapat membunuhnya dengan pil roh kemampuan. Hansen bersulang ke arah Liu Bufan. Terima kasih karena memperdulikan gadis-gadis kecil itu. Liu Bufan mengangkat gelasnya dan bersulang. Setelah mereka kembali aku yakin mereka akan memiliki pencapaian yang besar. Guan Lao, Chang Fen. Aku akan menyerahkan urusan kekaisaran kepada kalian berdua. Besok aku akan pergi ke benua misterius dan berlatih di sana, kata Hansen dengan tegas. Bukankah benua misterius terdapat penghalang yang mustahil untuk dilewati jika tidak melemah? Tanya Fang Ze dengan santai. Tidak juga. Memangnya penghalang macam apa yang tidak bisa aku hancurkan? Aku ingin berlatih di sana dan mungkin mencari bis alam virtual dan membuatnya menjadi artefak juga tidak buruk sepertinya, kata Hansen sambil mengusap dagunya. Maka jangan lupakan diriku. Kau adalah alkemis yang hebat dan seharusnya memberikan 1 atau 2 kepadaku tidak akan membuatmu rugi, kata Fang Ze yang terlihat tidak sabar. Episode sebelumnya. Bab 165 Harta yang Sebenarnya. Episode berikutnya. Bab 167 Berlatih. Bab 167 Berlatih. Hansen hanya bisa tersenyum dan tidak tahu lagi bagaimana harus merespon Fang Ze. Mereka seharian minum bersama dan satu persatu pamit kembali. Keesokan paginya Hansen sudah siap untuk pergi. Guan Lao dan Chang Fen akan mengurus semuanya. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan terlebih semua pengaturan sudah selesai. Akan jauh lebih baik jika meluangkan waktu dan berlatih. Setelah beberapa hari berlalu akhirnya Hansen sampai di benua misterius. Sekarang dia berada di lapisan keempat dan raungan bis yang ganas terdengar sangat keras. Seekor bis tahap akhir tingkat virtual berlari ke arahnya. Ukurannya sangat besar dan setiap langkahnya membuat tanah berguncang. Hansen menarik pedang kekacauan dan menebas bis itu. Ki pedang hitam yang ganas menyembur dan menghancurkan tubuh bis itu tanpa sisa sedikit pun. Ki alam di tubuh Hansen terkuras cukup banyak dengan menggunakan pedang kekacauan.
Tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Sebelum aku mencoba untuk menerobos, aku akan membiasakan diriku dengan pedang ini. Sekali penggunaannya memakan banyak energi. Walaupun aku bisa menggunakan energi alam dan menyimpannya di semesta kecil di dalam tubuhku, pengeluarannya tidak sebanding dengan penyerapan ki alam pedang ini. Hansen mendesak auranya dan menarik lebih banyak bis untuk ke arahnya. Pedang kekacauan adalah artifak yang luar biasa kuat. Bahkan Tianyan yang belum mampu menunjukkan kemampuan sejati dari pedang ini hanya mampu mengeluarkan 2-3 kali serangan yang mematikan. Setidaknya Tianyan pasti membutuhkan waktu sangat lama untuk melatihnya ke tingkatan seperti itu. Setelah Hansen memiliki kendali atas pedang kekacauan, dia tahu kalau hal ini akan sulit baginya. Karena itulah dia harus membiasakan diri untuk mengontrol kekuatannya dengan benar. Di sisi lain, di dunia langit dan bumi semua orang dikirim secara acak. Kepadatan aura di sana sangat luar biasa dan bahkan banyak tanaman herbal yang berperingkat tinggi. Cai Ying berada di sebuah hutan yang lebat. Pohon yang tinggi menjulang ke atas langit dan dia mendengar teriakan beberapa orang yang sedang mendekat ke arahnya. 8 orang dewasa sedang berlari ke arahnya dan di belakang mereka terlihat 2 ekor kera yang sangat besar. 2 kera itu berada di tingkat Divine Sea tahap awal dan api di kepala mereka terlihat sangat ganas. 8 orang itu hanya ada 3 orang yang berada di alam Divine Transformasi dan sisanya tidak lebih dari alam Naschen Soul. Ketika mereka melihat ke arah Cai Ying, mereka secara otomatis mengenalnya dan berteriak meminta bantuan. Mereka ini. Cai Ying menarik pedang di pinggangnya dan melesat ke depan dengan kecepatan cahaya. 2 cahaya pedang yang sangat cepat mengincar langsung leher kera api. Kecepatan ki pedang itu sama sekali tidak bisa diikuti oleh mata. Leher kera api itu berlubang. Darah menyembur dari lubang itu dan tubuh kera api itu jatuh ke tanah. Mereka semua menghela nafas lega dan dengan lemas memberi hormat. Terima kasih kepada Yang Mulia Ratu Cai Ying atas bantuannya. Ya. Kera api terlihat sangat marah dan pastinya kalian membuat mereka marah, bukan? Apa alasannya? Tanya Cai Ying dengan dingin. Seorang pria terlihat gugup dan mengeluarkan tanaman obat tingkat virtual. Kami tidak sengaja menemukan tanaman ini. Kami pikir tidak ada satupun bis di sana, tapi setelah kami memetiknya kera api itu muncul entah dari mana dan mengejar kami. Kami tidak keberatan untuk memberikan tanaman ini kepada Yang Mulia Ratu. Simpan untuk diri kalian sendiri. Cai Ying menyarungkan kembali pedangnya. Terima kasih banyak Yang Mulia. Mereka semua saling menatap dan cukup bersyukur karena Cai Ying tidak mengambilnya. Suamiku. Maksudku Kaisar sudah memperingatkan kita untuk tidak bertindak ceroboh. Tempat ini masih asing bagi kita dan banyak bahaya di dalamnya. Ketika kalian ingin bertindak, maka pastikan untuk berpikir 1 langkah ke depan. Aku tidak bermaksud menghina kecerobohan kalian. Namun jika kalian tidak mengindahkan peringatan dariku, maka nasib kalian mungkin akan jauh lebih buruk ke depannya. Kata Cai Ying yang memberikan sedikit nasihat. Di depan harta terkadang seseorang mudah terlena dan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Mereka semua memberi hormat dan menerima nasihat dari Cai Ying. Nyawa mereka hanya 1 dan mereka tidak bisa mati dengan cara yang bodoh karena kecerobohan mereka sendiri. Tempat ini sangat kaya akan kepadatan aura dan selama kalian berlatih maka pencapaian kalian mungkin tidak sedikit. Meningkatkan kekuatan adalah prioritas yang harus kalian lakukan sebelum menjelajah.
Lebih baik kalian segera mencari tempat yang nyaman untuk berlatih dan aku akan pergi untuk mencari yang lainnya. Kata Cai Ying dengan santai. Kami akan mendengar nasihat yang mulia. Mereka semua memberi hormat dan Cai Ying segera pergi dari sana. Episode sebelumnya. Bab 166 Sepi. Episode berikutnya. Bab 168 Berlatih 2. Terpok Surgawi. Bab 168 Berlatih 2. Sudah 1 bulan berlalu sejak Han Sen berlatih dan kontrolnya menggunakan pedang kekacauan menjadi lebih stabil. Walaupun dia belum mampu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari pedang kekacauan karena basis kultivasinya yang masih rendah. Namun setidaknya Han Sen dapat mengatur pelepasan ki yang dia gunakan dengan sempurna. Tumpukan mayat bis tingkat virtual sudah menjadi bukit mayat. Han Sen duduk di puncak dengan tenang dan kegelapan melahap semua mayat bis dan hanya menyisakan tulangnya saja. Semesta kecil di dalam tubuhnya meluas hingga 2 kali lipat. Walaupun Han Sen masih kesulitan untuk menerobos tahap akhir namun dengan Divine Dao alam yang dia kultivasikan, setiap peningkatan yang dia capai berdampak besar untuk dirinya. Sudah waktunya bagiku untuk pergi ke lapisan kelima. Setidaknya sebelum aku kembali ke kekaisaran aku ingin menerobos tahap akhir alam virtual. Kata Han Sen dengan tegas. Han Sen menyimpan semua tulang bis dan segera berdiri di depan penghalang. Tidak seperti pertama kali dia datang kemari. Karena Han Sen sudah menyerap teratai kekacauan dan meniadakan sumbernya maka penghalang ki kekacauan menjadi lebih lemah. Tanpa pikir panjang Han Sen melompat ke dalam dan lapisan ki alam menyelimuti tubuhnya. Han Sen bisa saja menyerap semua ki kekacauan di sini namun itu hanya akan berakibat buruk untuknya. Kedua jenis ki di dalam tubuh Han Sen haruslah stabil. Jika salah satu dari mereka lebih kuat maka itu akan menjadi hal yang buruk dan tidak seimbang nantinya. Setidaknya setelah semua ini selesai Han Sen akan membuat pil roh yang membantunya mendorong ki kehidupan. Han Sen berhasil melewatinya dengan mudah dan sebuah bilah angin hitam bergerak ke arahnya. Dadanya langsung terkena bilah angin itu dan terlihat luka gores yang merah di dadanya. Bilah-bilah angin terus bermunculan seperti tetesan hujan. Tidak ada ruang bagi Han Sen untuk menghindar dan Han Sen tidak memiliki pilihan selain menahannya dengan tubuhnya secara langsung. Sudah sangat lama. Angin Yin Yang. Apakah di sini ada sebuah sumber kekuatan sampai membentuk angin Yin Yang? Tapi ini sedikit bagus untukku. Selain aku bisa menyerapnya, angin ini juga sangat bermanfaat bagi kultivator penempaan tubuh. Aku juga ingin tahu sejauh mana batasan yang bisa aku capai. Han Sen memutuskan untuk melangkah ke depan. Semakin dia melangkah lebih dalam angin Yin yang menjadi jauh lebih kuat. Sesekali Han Sen berhenti untuk menyerap angin Yin yang dan berkultivasi. Tubuh fisiknya mencapai titik yang baru dan sekeras artifak pertahanan tingkat Dao Fusion. Darah berceceran di tanah namun Han Sen tidak peduli sama sekali. Sejak awal tidak ada yang namanya kemudahan untuk mencapai sesuatu yang besar. Perlahan dia bangkit dan dengan tekad yang kuat untuk menahan rasa sakit Han Sen yakin bahwa jalannya akan semakin cerah. Di sisi lain di dunia langit dan bumi semua orang sudah memulai latihan mereka. Yao Wu melangkah keluar dari dalam gua kecil yang sengaja dia buat. Kultivasinya yang baru menerobos tahap akhir alam Divine Sea sudah sangat stabil. Tidak ada bis yang berani mendekati dirinya dan Yin Qi di dalam tubuhnya menjadi lebih padat. Jiwa roda bulan juga menjadi sangat kuat seiring berjalannya waktu dan di luar terlihat perkemahan yang sudah mulai didirikan.
Sekarang dia sepenuhnya siap dan pergi ke sumber prinsip dunia. Dirinya yakin bahwa saudari yang lainnya juga sudah bergerak ke sana. Kultivasi mereka semua bisa dianggap setara dan kemungkinan besar mereka juga sudah menerobos. Hansen memberikan banyak sumber daya latihan untuk mereka semua. Terlebih energi spiritual di sini sangat kaya. Peluang besar seperti ini tidak akan datang setiap harinya dan mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Saat perjalanan Yao Wu tidak sengaja bertemu dengan Yunzi yang duduk diam. Di depannya saat ini adalah lahar yang sangat panas dan pilar batu yang dapat menjadi pijakan. Jaraknya dengan daratan cukup jauh dan banyak bis yang bersembunyi di dalam lahar. Yao Wu mendarat di samping Yunzi dan menyapanya. "Apakah saudari Yun sengaja menunggu kami?" "Ya. Sepertinya saudari Yao juga sudah menerobos. Tolong hati-hati." Gravitasi di tempat ini menekan seseorang untuk tidak bisa terbang. Paling banyak kita hanya bisa melompat saja. Sebelumnya ada beberapa orang nekat yang asal pergi. Hasilnya pilar batu yang rapuh itu hancur dan membuat mereka mati. Belum lagi ada bis yang bersembunyi di dalam lahar. Jadi aku memutuskan untuk mengamatinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk pergi. Kata Yunzi dengan jujur. Dirinya sengaja menunggu untuk memberikan peringatan untuk mereka. Lagi pula mereka adalah satu keluarga yang memiliki suami yang sama. Jika salah satu dari mereka terluka atau mati di tempat ini maka Hansen akan sedih mendengarnya. Episode sebelumnya. Bab 167 berlatih. Episode berikutnya. Bab 169 pemecahan masalah. 9 pemecahan masalah. Setelah beberapa waktu akhirnya banyak orang berkumpul di sana. Medan gravitasi yang sangat kuat membuat mereka kesulitan untuk terbang. Jadi semua orang bertanya-tanya bagaimana cara untuk melewati lahar ini. Pilar batu itu tidak akan bertahan lama sebagai pijakan sedangkan jumlah semua orang sangat banyak. Pergi mengambil resiko sama sekali bukan cara yang efektif. Cai Ying dan Liu Xuang tiba di sana dan bergabung bersama Yao Wu dan Yunzi. Cai Ying memiliki temperamen yang sangat tenang dan Liu Xuang sama sekali tidak khawatir. Api merah miliknya dapat membuatnya bergerak dengan bebas. Dalam situasi ini Liu Xuang benar-benar diuntungkan karena memiliki kekebalan terhadap panas. Namun tidaklah adil baginya untuk pergi seorang diri dan meninggalkan saudarinya di sini. Jika suami kita ada di sini rencana macam apa yang dia pikirkan ya? Itu membuatku penasaran. Kata Liu Xuang dengan santai. Suami kita adalah orang yang hebat dan sangat cerdas. Aku sendiri sulit untuk menebaknya dan setiap langkah yang dia ambil memiliki kepastian. Kata Yunzi dengan jujur. Keempat master sekte mengangguk dan setuju dengan perkataan Yunzi. Namun masalah terbesarnya adalah Hansen tidak bisa masuk ke sini dan tidak ada gunanya memujinya. Apa yang perlu mereka pikirkan adalah jalan keluar untuk melewati masalah ini. Niu Fan dan jenius muda lainnya memberi salam kepada mereka semua dan berkata, "Salam untuk para ratu." Mereka berempat mengangguk dan menyambut kedatangan mereka. Namun fokus mereka tetap ada yang di depan dan mereka masih berpikir dengan keras. Tidak ada yang mudah. Gumam Cai Ying dengan pelan. Apakah Cai Ying menemukan sedikit cara? Saudari menerima latihan langsung dari suami kita dan aku pikir saudari sudah terbiasa dengan pola pikirnya. Tanya Yao Wu dengan penasaran. Jika kita tidak mengambil resiko maka mustahil untuk mendapatkan pencapaian.
Hanya hal itu saja yang aku yakini dari master dan suami yang aku layani saat ini. Kakak Yao, Liu dan Yun. Jika kita memang tidak memiliki jalan maka kita akan membuatnya sendiri. Cai Ying menatap ke arah bis dengan penuh niat membunuh. Semua orang bingung dengan apa yang sebenarnya Cai Ying rencanakan. Liu Xuang mengerti dan melompat ke bawah dengan cepat. Sayap api merah muncul di punggungnya dan dia mengambil pedangnya. Auranya meledak dengan gila dan Liu Xuang menyerang segerombolan bis yang berada di dalam lahar. Yao Wu tersenyum dan berkata, "Jadi begitu. Bis itu memiliki kulit yang tahan terhadap lahar. Pilar batu itu mungkin bukan sebuah pijakan yang kokoh. Tapi jika kita menggunakan mayat bis ini mungkin adalah cara yang paling tepat. Kalian semua ayo kita bantu Liu Xuang." Semua orang terjun ke bawah dan bertarung dengan bis. Liu Xuang terlihat sangat kuat karena tempat ini adalah medan miliknya. Jiwa burung vermilion melindunginya dari panasnya lahar dan Liu Xuang membunuh bis dalam jumlah yang besar. Perlahan namun pasti sebuah jalan dari mayat bis mulai terbentuk. Secara bergiliran mereka berganti posisi dan tidak akan memakan waktu yang lama sampai mereka sampai. Setelah 2 hari penuh akhirnya mereka berhasil melewati lahar. Ekspresi mereka terlihat sangat kelelahan karena pertarungan yang sangat panjang dan mustahil untuk memulihkan diri. 8 orang mengelilingi Yao Wu dan yang lainnya. Mereka adalah petinggi dari Kekaisaran Pedang yang tidak lain adalah bawahan Han Sen. Yang Mulia bisa memulihkan diri terlebih dahulu. Kami semua akan menjaga Yang Mulia tetap aman, kata bawahan Han Sen dengan tegas. Terima kasih. Kalau begitu kami akan sedikit merepotkan kalian, kata Yao Wu dengan sopan. Duan Tongtian merasa sedikit bingung dan berkata, "Aku merasa kalau diriku sudah berada di ambang penerobosan alam virtual. Tapi mengapa aku tidak bisa melakukannya? Bodoh. Coba kau pikir jika kau bisa menerobos alam virtual maka mereka yang di luar pasti bisa masuk kemari. Singkatnya kita memang tidak bisa melakukannya dan mungkin kau bisa menerobos setelah keluar dari tempat ini," kata Dakin yang mengutuk kebodohan Duan Tongtian. Niu Rong mengangguk dan berkata, "Kesempatan ini hanya dimiliki oleh kultivator alam Divine Sea dan di bawahnya. Setelah memasuki dunia asing ini banyak keuntungan yang kita dapatkan dan berkultivasi di tempat ini jauh lebih efektif." Ziling duduk di samping Yunzi dan bertanya, "Keponakan, apakah suamimu tidak mengatakan apapun tentang lokasi hartanya? Han Sen adalah orang yang paling mengetahui tentang dunia langit dan bumi. Apakah dia memberikan kalian informasi?" "Tidak ada bibi. Suami kami berkata bahwa harta itu akan muncul dengan sendirinya. Saat nanti kemunculannya akan dapat menarik perhatian semua orang yang ada di sana," kata Yunzi dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 168 Berlatih 2. Episode berikutnya. Bab 170 Pilihan sumber prinsip dunia.